langsung saja kita dengarkan. Ustaz Robi, Ustaz Ahmad Habibi, mohon Ustaz dalam. Akhirnya Ustaz Robi, Ustaz Habibi, mohon maju ke depan. Jauh bisa didiaman Al-Fakir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita khusyukkan hati kita, kita dengarkan dengan seksama Tauhid Rabbani, tausiah agama, kajian ilmiah. Insyaallah pada kesempatan malam hari yang ini akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Ustaz Al-Fadhil. Salam kepada Ustaz Ramli dan juga Ustaz Ahmad Habibi. Mantullah fil hayati syarifah wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Hadirin yang Allah, langsung saja mari kita dengarkan dengan seksama kajian ilmiah Tauhid Rabbani, tausiah agama. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Ustaz Al-Fadhil Buya Dr. Al-Razi Hashim. Kepada beliau dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidil wujud sayyidil kaunaini sayyidina Ahmad سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Yang sama-sama kita hormati Khadimul Majlis Ustaz ada Nur dan Nuni. Terakhir kita ketemu tahun berapa dulu? 2009 ya. Waktu itu ngambil S2 ya. Ternyata sekelas sama sahabat saya Buya Zul Asfi, ahli hadis. Kalau kita ahli hadas, beliau ahli hadis ya. Di Firasa dulu ya. Kalau hari dulu di Suluti, jurusan yang paling kita ikuti bagi kalau falsafah. Yang kata orang kalau masuk situ kafir. Alhamdulillah kita nggak kafir. Malah yang nggak pernah masuk, makanya aku logikanya. Tentang logika filsafat. Ini salah satu logika filsafat yang dipakai oleh orang yang mengharamkan filsafat. Allah itu ada. Segala sesuatu yang ada mesti berarah di suatu arah. Jika ente meyakini Allah tidak berarah, berarti meyakini Allah tidak ada. Ada kan yang begitu sebelah? Ya, tahu ya. Sama-sama tahu lah kita. Itu logika filsafat, tapi namanya falsafah al-madiyah. Kalau dalam ilmu akidah disebut tajsim. Jadi filsafat disebut madiyah, materialism. Di akidah disebut tajsim, menjisimkan Allah. Ini dia juga. Ya, jadi dia mengharapkan satu yang tidak ngerti. Yang paling lucu, mereka mencatut imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diriwayatkan dalam beberapa kalam. Satu Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i. Yang kedua Ibnu Asakir. Apa kata Imam Syafi'i? Hukmi fi ahli kalam ayutrabu bil jari. Hukum terhadap ahli filsafat. Yang bukan. Dua. Hal ini tapi bagi dia boleh disamain. Itulah akibat al-waqfu fima la ilma bihi. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi
Jangan kamu bertawakuf, kamu berdiri terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti. Nggak ngerti, bilang nggak ngerti aja kayak malah makan makan. Ayo contoh. Ini Pemanasan aja nih, karena udara senangnya panas-panas. Tapi nggak ada itu, ada yang paling muda. Rambutnya paling muda di antara kita ya. Alhamdulillah Pak. Kita mau ngaji apa nih? Ngaji syarah riba aja. Tadi saya beruntung datangnya, antum lagi baca riwayat Imam Abdul Razak. Riwayat ini dipertanyakan Ibn Muhaddithin. Tapi Abdul Razak kan lagi hadis. Apa Riwayatnya? Jabir menanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang paling pertama diciptakan Allah? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir. Yang pertama Allah ciptakan nur nabimu, bukan nur Rasul, nur Nabi. Beda Rasul Nabi. Kalau Rasul Muhammad, kalau Nabi Ahmad, itu hal yang berbeda. Kalau Rasul Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur gitu ya. Asyhadu Muhammadur. Dua-dua ini sebenarnya boleh, yang nanti punya. Kalau nggak ngerti namanya bahaya ya. Para sadis yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, ini langka ya, di tengah hiruk pikuk kota. Ternyata ada sekelompok pemuda Taifun minasyabab yaqra'una madaih nabawiyah. Mereka sibuk mendendangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang yang suzon menganggap kita ini sebagai syirik, padahal memuji beda dengan menyembah. Kita memuji disebut madaih, beda dengan alhamdulillah. Anggaplah kita memuji dengan alhamdulillah. Coba lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah. Apa terjemahannya? Segala coba Muhammadun beda sama alhamdulillah. Sama. Alhamdulillah pujian. Kalau Muhammadun yang terpuji. Maka kita tidak akan sanggup memuji Allah, tidak akan bisa memuji Allah kalau nggak lewat Muhammad. Maka kita disebut alhamdulillah itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita baca itu alhamdulillah semua itu. Semua pujian tentang Nabi itu pujian kepada Allah. Karena Nabi itu adalah pancarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tafsir yang banyak. Tafsir surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya ini nurun ala nur. Cahaya yang lebih terang dari cahaya yang kita tahu. Dan banyak cahaya yang gemerlap. Kayak apa? Ada satu hadis di Sahih Muslim, hadis sahih ya. Seandainya hurul ain bazaqat ila dunia, menuju ke dunia, la'atarat dunia wa fiha, maka bumi akan dipenuhi dengan keharuman yang luar biasa dari awal sampai ujung, syarqan wa gharban, timur ataupun barat, utara ataupun selatan. Ini hadis sahih Muslim ya, yang lafaz depannya. Bayangin, bidadari kalau mudah ke bumi bisa harum bumi. Kalau menurut antum Nabi Muhammad lahir lebih mulia mana? Lebih harum mana? Lebih harum mana? Penyebab alam semesta ini ada. Penyebab huruf itu ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada bidadari. Enggak ada harum bidadari. Sekarang penyebab harum bidadari itulah
Kira-kira dunia alam semesta ini lebih harum atau bukan? Dan antum merasakan keharuman yang sampai hari ini dengan membaca Adaiya Nabawiyah. Ya, kita menikmatinya setiap malam, setiap hari. Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup ini Allah bukakan penciuman batinnya. Setiap kali ada salawat pasti tercium harum. Gak perlu pakai bukur, gak perlu. Tapi karena hidung kita masih terinjak sama God. Masih perlu begitu. Orang-orang tertentu nggak perlu dia pakai. bagi Bagi dia sudah tercium ada orang salawat, bagi dia harum. Karena orang-orang ini dominan di dirinya bab malakutiyah. Dalam Dalam diri diri kita kita kan ada sisi lain, sisi malaikat. ada Ada juga sisi setan. Sisi malaikat ini kalau dominan, antum akan mencium satu harum. Padahal tidak bisa dicium oleh. Makanya Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, cahaya atau semerbak kewalian itu dicium oleh ahlinya. Kalau nggak Kalau ahlinya, ahlinya nggak ngerti. kewalian dari mana? Dari Dari baginda baginda Nabi, Nabi nggak? dari Nabi Dari Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Maka beruntunglah orang-orang yang di zaman hidup hiruk-pikuk dunia ini masih mendengarkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berterima kasih kepada Ibn Daibah. Beliau sebenarnya muhaddis, berguru kepada Imam As-Sakhawi, berarti sezaman dengan Imam Zakaria Al-Ansari, sezaman dengan Imam Asyuti. Tapi umurnya lebih muda. Ya. Sampai beliau juga semasa dengan murid-murid mereka, ya, Ibnu Hajar yang dunia. Ibn Daibah ini sempat dituduh Syiah. Kalau orang nggak ngerti, kalau gurunya Sakhawi, muridnya pasti nggak mungkin Syiah. Hatta Karena Syiah Syiah Zaidah nggak mungkin. Dia seorang Sunni, ya, Sunni yang khalis. Ya. Itulah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Muslim Al-Kabir Ibn Daibah. Ya. Jadi kita baca ya. dan di Dan situ di situ dikatakan ada satu riwayat. Apa Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku adalah awalun nabiyina khalqan atau atau wujud wujudan yang yang paling paling pertama pertama wujud wujud dari para dari nabi para nabi aku. Tapi diutusnya diutusnya belakangan. belakangan. Maksudnya apa? Nabi-nabi yang ada itu diutus karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kita kita ini ini tubuh tubuh kita kita ini ini ada percikan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kalau orang ada yang disiksa di neraka, pasti tubuhnya diganti dulu sama Allah. Dibuat kosong kayak dibuat apa kayak. Nauzubillah min. Karena kalau masih ada percikan Salawat di sini nggak bisa. Masih ingat kisah Nabi Adam mau memegang Sayyidatuna Hawa? Masih ingat? Mau pegang-pegang aja dia kan? Apa kata Apa Allah? kata Stop stop dulu. Ada. Maharnya Maharnya mana? mana maharnya? Lalu Lalu Nabi Adam kemudian memandang ke ke langit. langit. Langitnya Langitnya aras, bukan langit yang tujuh. Nabi Adam Nabi Adam sudah di surga paling tinggi. Surga-surga Surga paling tinggi atasnya langsung aras. Iblis melihat ke atasnya bisa nggak bisa lihat. lihat. Padahal sudah 80.000 tahun berzikir di alam di alam semesta semesta iblis. Seperti Seperti dikatakan dikatakan oleh oleh Imam Tabari, Imam Al-Qurtubi. Qurtubi. 80.000 tahun zikir nggak bisa terus. Karena dia Karena dia merasa merasa ahli zikir. Nabi Nabi Adam Adam cuma cuma diajarkan ilmu ilmu beberapa beberapa lama, lama. belum Belum memandang memandang ke ke langit aras, aras. Langsung terlihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasyaf. Kita sebut apa? muka Mukasyafa. Itulah Itulah mukasyafa yang diceritakan dalam hadis Ibnu Hakim. apa kata Apa kata Allah? Allah? Dan Kira-kira gitu kan? Allah itu akrab sekali dengan kekasihnya. kamu Kamu tahu dari mana tuh nama Muhammad? Apa kata Apa Allah? katanya Herod? Aku nengok-nengok ke langit. Kok ada nama Muhammad setelah nama engkau? Pasti spesial. Maka aku jadikan ini sebagai mahar menikahi Hawa. Karena pernikahan itu tidak sah kecuali dengan salawat. Maka aras langsung terlihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasyaf. Kita sebut apa?
Mukasafah. Itulah mukasafah yang diceritakan dalam hadis Imam Hakim. Apa kata Allah? Kira gitu kan? Allah itu akrab sekali dalam kekasihnya. Kamu tahu dari mana tuh nama Muhammad? Apa katanya ya Rob? Aku nengok-nengok ke langit. Tuh kok ada nama Muhammad setelah nama engkau? Pasti spesial. Maka aku jadikan ini sebagai mahar nikahi Hawa. Karena pernikahan tidak sah kecuali dengan sholawat. Maka tubuh ini, walaupun kita mengatakan tubuh ini hina, tapi spirit yang ada di dalamnya itu berkah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tadi dalam haram semua, ini berkah sholawat. Antum itu 1 mili saja, 1 zarah saja di tubuh ini ada percikan sholawat di dalamnya. Kalau nggak sah pernikahan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Kalau sholawat dibawain rasa itu pasti teteskan air mata. Kalau sholawat itu dibawain, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku bersolawat dengan semua yang ada dalam diriku. 1 helai rambut, 1 biji zakat, 1 tetes darah. Semua kalau kita sebutkan bisa nangis sendiri kita nanti. Kalau bersolawat sendiri di rumah, rasakan. Kenapa Habib Umar sering merasakan kehadiran Nabi? Sebenarnya selalu hadir. Di mana ada solawat Nabi hadir, Pak. Maka beliau lebih mudah hadir karena tubuh fisiknya sudah tidak menghalanginya. Selalu hadir beliau. Man sallallahu alaihi wasallam sudah tahu kita semua. Bahkan dikatakan dalam hadis Imam Nasai, siapa yang bersolat kepada aku, radallahu alaihi. Hadis Abu Daud juga yang sejenis. Siapa yang bersolat kepada aku, Allah kembalikan rohku. Fa'arudda alaihi. Lalu aku menjawab. Cuma kehadiran bukan kehadiran fisik. Kehadiran apa? Allah kembalikan rohku, berarti hudurnya hudur apa? Hudur ruhiyah. Maka disebutlah orang bersolawat itu hadrah. Diharapkan setiap sebulan itu ada zikrullah dalam qalbunya. Itu sebenarnya nanti dipelajari ya. Gimana cara kalau antum berzinar zikrullah, nikmatnya bukan main. Satu pukulan itu satu hentakan dalam qalbu. Allah, nikmat sekali itu. Sabar akan Allah. Jadi ketika baca menceritakan masalah tadi. Kembali ke ayat Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat begitu juga para malaikat. Itu wow di situ. Apa di wow di situ? Sesungguhnya Allah bersama malaikat. Malaikat belum ada. Awal-awal bersolawat belum ada malaikat. Maka wow di situ bisa berarti semua. Kemudian para malaikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala coba lihat Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad dia dari dia dulu. Terus mundur Allah. Terus mundur lagi ahad. Itulah nama pertama Allah. Allah menyebut dirinya ahad. Ketemu dari kitab Ustaz. Ahad. Huwa Ahmad Bilamin. Ada dari kitab. Kaji kitab ini kita lihat lagi. Ya. Ahmad huwa Ahad Bilamin. Tidak repot kalau dijelasin ini. Namun yang paling penting adalah satu hal yang sering saya jelaskan di majelis yang lain. Allah itu tidak membahas ini baru hadis atau qadir. Allah cuma menyebut gini, inni khaliqul basyaran min tin. Aku ciptakan manusia dari tanah. Itu pakai kun. Di penciptaan pakai kun. Tapi giliran spirit roh itu enggak kata cipta. Faiza sawaitu. Apabila aku telah menyempurnakannya atau menyempurnakannya, membereskannya,
nafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku. Tadi min sebagian rohku. Apa arti ruh? Rumusan salawatnya. Jadi ruh di situ artinya salawat. bisa diartikan apa? Karena salawat itu apa? Salawat. Mada rahmah. Sah. Apa asal salawatullah rahmatullah madarullah. Maka nafaktu fihi min ruhi, aku hembuskan rahmatku. Itulah salawat Allah. Jadi kalau nggak ada salawat itu ke dalam diri kita, nggak ada kita. Tubuh ini dan alam dia kayak miniatur, tubuh ini miniatur alam. Jadi apa yang dia alami itu persis kejadian di tubuh ini. Kalau tidak ada salawat Allah di alam, tidak ada alam semesta. Maka salawat ini berkembang terus bergerak. Setiap kali ada orang yang diciptakan di perut tubuhnya dicipta, tapi rohnya selalu ditiupkan dengan salawat-salawatnya. Saya menerjemahkan nafaktu fihi min ruhi, aku hembuskan kasih sayang. Itu hadis ruh. Satu akar kata. Kelapanan kasih sayang. Inti dari ruh itu apa? Kasih sayang. Teman-teman, sahabat-sahabat, ruh itu dimasukkan ke dalam tubuh ini. Di tubuh ini ada sifat-sifat naliyah, hati, dan sifat pewarna sombong dan benci. Jadi ruh kita ditiupkan ke tubuh yang di dalamnya ada tanah, ada air, ada api, ada udara. Di situ ada karakter buruk. Kita coba kalau lagi melihat pengemis bertengkar nggak di kolbunya? Kasih enggak, gitu kan? Melihat bening, baik cowok bening ataupun cewek bening ya. Bagi yang cowok, cewek cowok. Jangan cowok. Itu matanya mau lihat, tapi kolbunya jangan. Benar nggak? Itu dia menarik si ruh dalam tubuh ini. Kalau tubuh ini mengalahkan ruh, disebutlah oleh baginda Nabi SAW, dunia sejinun, dunia ini penjara bagi ruhnya orang beriman.